Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya kalau menyangkut sama Marjoni, saya udah bosan. Media ngejarnya Marjoni. Ya kalau kita lihat kasus ini kasuistis namanya. Jadi itu memang ya sah-sah saja sebagai seorang terdakwa melakukan pembelaan dirinya dan dipledoi pada saat dakwaan dibacakan ada eksepsi, ternyata dari hakim menyatakan bahwa dilanjutkan persidangan kan gitu. Nah di dalam nota pembelaannya itu ya manusiawi ya. Saya harus luruskan manusiawi, seorang terdakwa membela dirinya setidaknya meringankan dirinya terhadap case yang sedang dia alami. Namun semua itu kan perlu pembuktian kan gitu. Seperti dikatakan sekarang dia mengakui bahwa dia memang menggunakan narkotika psikotropika yang berada di dalam lapas. Tapi dia mengatakan bahwa saya bukan sebagai pengedar. Tapi faktanya dia pakai sampai berapa kali kan gitu. Ya silakan lah dipersepsikan gimana sih sebenarnya. Nah, tinggal nanti kita menilai. JPU menilai, hakim akan menilai. Kalau mau minta keringanan, seharusnya dari awal-awal dulu. Walaupun apa yang disampaikan ini ada juga temennya netizen pasti akan bully saya pasti. Tapi saya nggak peduli, saya hanya untuk meluruskan akidah hukum. Supaya yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Nah kalau seandainya minta keringanan daripada hakim, nanti aja. Silakan kau munculkan bukti pembuktian. Baik itu saksi adecat, mungkin bukti fakta yang lain, atau saksi ahli yang lain untuk meringankan dirimu. Hanya sangat saya sayangkan, kau pada saat meminta pembelaan untuk meringankan dirimu, tapi kau memojokkan instansi-instansi tertentu. Ini kan kamu juga tuh nggak bener. Udah kamu salah, kau pojokkan instansi di mana kamu ditahan. Yang katakanlah bahwa memang betul saya dilakukan pemukulan dan lain sebagainya, diintimidasi, tapi kau tidak bisa membuktikan secara faktual. Ada nggak bukti-buktinya? Kan nggak ada, kan gitu. Ya. Jadi biar jelas, biar pokok permasalahannya biar tahu seluruh masyarakat posisi kasus yang sesungguhnya. Gitu kira-kira media ya. Terkait dengan pernyataan dia bilang kenapa dia bisa didakwa sebagai seorang bandar atau pengedar, karena saat di BAP pertama dia bilang merasa diintervensi dan juga tidak didampingi oleh pengacara. Itulah yang membuat awal mulai dia didakwa. Ya nggak bisa sejak seseorang didudukan sebagai tersangka dia wajib untuk didampingi oleh kuasa hukum kan gitu. Mungkin pada saat pemeriksaan awal yang namanya orang tertangkap tangan gimana sih, pemeriksaan awal kan tentunya kan diperiksa dulu dia. Baru setelah pada masuk kepada pro justisia, disitulah dia didampingi oleh pengacaranya. Jadi kalau dikatakan tadi di dalam ini saya tidak didampingi pengacara, dipukul segala macam, nah kamu minta pembelaan, minta keringanan, tapi kau memojokkan orang lain. Orang-orang kan berpikir kamu ini mau menyelamatkan dirimu, tapi memojokkan orang lain, mendiskreditkan orang lain, kan gitu. Nah nanti di lapangan di lapas juga memojokkan rutan juga. Walaupun saya nggak ngerti kenapa sampai bisa bocor dan jebol di rutan tersebut. Siapapun yang memasukkan itu sebagai fasilitator memang perlu untuk diperiksa, perlu untuk diteliti dari pihak karutannya maupun dari pihak Inpasnya, Kementerian Inpas, gitu loh. Ya kan nggak mungkin dong tiba-tiba datang dari langit masuk ke sana, itu satu. Yang kedua nggak mungkin dong tiba-tiba barang itu dapat jatuh ke tangannya tanpa ada fasilitator. Saya sebenarnya nggak usah nyudut-nyudutin orang lain. Apa urusannya kau nyudut-nyudutin rutan? 1-2 bulan saya bertahan. Ya ngapain 1-2 bulan, selamanya kamu harus bertahan. Kemudian kamu dapat barang itu, kalau kamu nggak cari-cari itu barang pasti nggak dapat. Tapi karena kamu juga gerget cari itu barang ya dapat akhirnya. Entah bagaimana caranya bisa jebol ke rutan. Maka saya katakan tadi, kau ingin melepaskan diri dari jeratan, tapi kau menjatuhkan pihak-pihak lain, instansi lain. Dan jangan salah, dengan kau cara seperti kayak gini akan memperberat sanksi hukummu. Satu, berbelit-belit, yang kedua memojokkan orang lain. Nah kau kan tidak pernah melakukan keterus terangan tentang apa yang kau lakukan. Selalu aja kau salahin orang lain. Dari mulai awal sidang loh, selalu menyalahin orang lain. Nah sekarang contoh aja lah,
Dokter Kamedi aja korban juga. Nah, besok-besok siapa? Makanya saya katakan sekali orang itu mungkin terjerumus, 2 kali tergoda, 3 kali, 4 kali udah katam. Gak usah nyudut-nyudutin orang lah, bela dirimu, minta pengampunan dosa, tapi dengan cara yang gentleman. Kalau kayak itu kan cara gentleman namanya tuh. Pengen menghindar dari suatu permasalahan tapi merusak orang lain. Gitu kira-kira ya. Bang, terakhir bicara terkait gentleman yang dia akhirnya memohon maaf kepada pihak keluarga besar, pada anak-anaknya, kepada keluarga terdekat, dan juga dia memohon kepada Majelis Hakim kalau dia masih ada ibaratnya umur ya masih muda lah, masih bisa berkarir. Bisa dibilang ini minta kebijaksanaan dari Majelis Hakim. Abang gimana? Ya serahkan aja Majelis Hakim lah. Biarpun ada, karena sudah katam dia narkoba ditembak mati kan, walaupun masih muda. Emang kalau sudah masih muda, kalau tahu kau masih muda untuk berubah, kenapa nggak dari dulu kau berubah? Kenapa baru sekarang kau sadar? Harusnya pertama sekali kau itu kejadian, oh ya berubah, memang saya salah. Gitu dong, baru gentle. Nah, kok baru sekarang kau sadar bahwa kau punya anak, punya keluarga? Harusnya kemarin-kemarin dong, gitu loh. Karena kejadian bukan sekali 2 kali, udah keempat kalinya. Berarti kau tidak mau mengindahkan apa yang sudah terjadi kepada dirimu. Tapi walaupun demikian, gitu, kita serahkan kepada JPU dan Majelis Hakim. Siapa tahu ya bahwa dengan permintaan permohonan maafnya pada pihak keluarga dan pada negara, siapa tahu ada kemungkinan dia untuk meringankan. Yang penting bagi saya, Ahmad Joni harus bersikap gentle, tegas, dan mengakui segala perbuatannya dan jangan menyudutkan instansi lain. Sehingga ada pertimbangan-pertimbangan daripada hakim ataupun JPU. Oh, kamu sudah tobat, kamu mengakui perbuatan. Tapi percaya dengan saya, seketika kau menyudutkan instansi lain, hakim akan menjatuhkan sanksi pidana lebih berat daripada apa yang kau bayangkan. Itu sudah hukum itu, gitu loh ya. Perkiraan berapa tahun? Nanti silakan hakim aja. Nanti kau tanya ke hakim, jangan ke saya. Siap. Sebagai praktisi mungkin. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya kan bukan hakim. Siap. Oke. Artinya pembelaan dia, pengakuan dia tidak bisa meringankan ya. Ya mau meringankan tergantung penilaian hakim. Karena dia yang melihat, mengamati, mencermati gestur, voice daripada bersangkutan, kemudian pada saat dia menjawab, adakah bentuk kesadaran pribadi dia atau enggak kan itu. Oke, siap. Oke. Mantap. Kita nantikan keputusan hakim ya. Ya nanti aja putusan hakimnya. Siap. Kalau kau tanya saya hakim, nanti kalau saya udah diangkat jadi hakim baru saya ngomong. Itu pun kalau saya mimpin sidang gitu loh ya. Oke. Oke.